Iya, lagi? kalau dari saya misalkan belajar ini atau kawan-kawan mahasiswa itu kadang-kadang orientasinya adalah nilai. Ya, Ya ketika bener. kuliah pengen dapat IPK yang Nilai tinggi, sekali. yang besar. Iya, bagus, bagus, bagus. Ya, Bener. kalau menurut saya nanti dulu, itu kesampingkan dulu. Tapi nomor satu, apalagi sekarang dengan berkembangnya zaman, kalian atau kawan-kawan sekalian harus punya mindsetnya, saya harus dapat ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi saya untuk lulus nanti. Tentu berkaitan dengan minat dan bakatnya. Misalkan ketika masuk kuliah, kemudian dia tahu ke depannya dia pengen jadi apa, fokuskan di situ, di mata kuliah itu. Dan harus dapatkan ilmu pengetahuan yang kira-kira mumpuni gitu ya. Kayak misalkan kawan saya, mahasiswa saya, dia sudah mahir coding. Akhirnya sekarang ketika lulus, dia sudah mendapat banyak gitu ya, sudah dapat banyak omset dari kemampuan dia. Dan itu tidak lagi berbicara tentang nilai yang sifatnya angka, tapi nilai yang lain, nilai yang lebih dari angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau bahas topik apa nih kira-kira tadi Mas Ridwan juga sudah kita menyampaikan sebelumnya ya. Jadi Mas Ridwan Ya, ini adalah konten kreator sekaligus pendidik juga gitu ya di universitas di salah satu Bandung gitu. Buat teman-teman akan mungkin bisa bergabung dulu ya. Terus nanti juga ada saya hai juga. Aku juga kalian boleh tanya jawab juga gitu. Sudah ada yang bergabung untuk sobat-sobat akan? Oke. Baik Bapak, karena waktunya juga sangat singkat, mohon maaf juga agak ramai ya. Eh, ini aku perkenalkan nggak diri apa-apa. juga. Nama aku Rati Ya, Widya Stuti, Ayu Hanifah. Aku adalah Creative Planner Manager dari Akan ID. Aku di sini menjadi moderator di dalam tema yang sedang akan diangkat gitu ya. Eh, Kira-kira boleh perkenalkan diri dulu nggak nih Pak? Biar teman-teman akan nih tahu nih diri semuanya. oke, baik, terima kasih Mbak Widi ya. Mm-mm. Nama saya Ridwan Hasim. Saya sekarang sebagai dosen MKWU atau mata kuliah umum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Selain itu, saya juga menjadi pengajar TWK di salah satu lembaga bimbingan belajar kedinasan di Bandung juga. Kemudian saya juga menulis beberapa buku, salah satunya terdapat di Gramedia di Pulau Jawa dan Sumatera termasuk di Aceh, yang judulnya Saatnya Guru Berpikir dan Bertindak. Dua naskah lain ada di penerbit yang berbeda. Kemudian saya lahir di Cirebon, tapi sekarang karena bekerja di Bandung, ya maka domisilinya juga di Bandung. Gitu Di kira-kira, Bandung, Pak. Mau Widi. Oke. Iya. Baik teman-teman akan jaringannya sorry. Jadi buat teman-teman akan saya juga akan menjelaskan beberapa pertanyaan tentang trik and trik soal belajar juga sama Bapak. Eh, Mulai dari sekarang juga. Sebenarnya makna dari belajar itu apa sih Pak? Biar teman-teman akan nih tahu nih kira-kira gitu. Iya, sebenarnya belajar itu jangan dimaknai hanya memperoleh ilmu pengetahuan di dalam kelas saja ya, tetapi belajar pada hakikatnya adalah proses sepanjang hidup yang terjadi dimanapun dan kapanpun. Artinya ketika kita memperoleh sesuatu, kemudian kita berpikir tentang itu juga termasuk di dalamnya tentang belajar. Nah, maka belajar dalam konteks ini sangat memiliki makna yang luas sekali, sehingga ketika kita hidup, sesungguhnya kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Uh, di beberapa di beberapa hal kita juga bisa memperoleh banyak ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada tempat misalkan kampus gitu ya. Nah itu bagi saya hakikat dari belajar, dimanapun dan kapanpun kita bisa belajar, oleh apapun pun bisa belajar. Saya waktu itu pernah mengatakan bahwa waktu itu gandrung ikatan cinta, mungkin teman-teman di sini juga pernah ya, atau mungkin sangat mengikuti Mas Al dan Andin gitu ya.
kemudian ada beberapa mahasiswa yang ya ada beberapa mahasiswa yang mengkritisi itu. Bagi saya nggak masalah. Ketika kita mengamati sesuatu berarti itu bagian dari belajar. Karena banyak juga informasi lain yang bisa kita dapatkan dari sinetron itu kan. Bagaimana nilai-nilai hidup itu harus diperjuangkan misalnya. Bagaimana cara menjaga keluarga, bagaimana cara menjaga relasi gitu ya. Nah itu kan bagaimana agar kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan baru yang kita bisa belajar dari manapun itu. Termasuk kemarin saya juga mempost tentang karya dari Imam Nawawi Al-Bantani tentang 9 hal yang kita bisa pelajari dari anjing. Padahal kita tahu anjing itu kan sesuatu yang menurut kita lebih dekat ke hal-hal yang negatif misalkan. Nah itu bagi saya belajar itu seperti itu ya. Oke, baik Gitu, ya, Mawidi. Pak. Terima kasih. Oke, baik. Minta maaf. Untuk mengartikan sendiri kan Iya. Bapak sendiri sebagai konten kreator juga ya, tapi temanya tentang pendidikan dan petualangan tuh mengartikan dalam pembelajarannya itu seperti apa ya, Pak? Ya, konten saya itu kan sebenarnya di YouTube dan TikTok termasuk juga di Instagram itu kan pendidik petualang. Tapi kalau kita melihat atau berbicara tentang pendidik petualang itu sebenarnya apa gitu ya. Nah, pendidik petualang itu sebenarnya berkaitan dengan perjalanan saya di dunia pendidikan dari mulai menjadi guru sampai sekarang menjadi seorang dosen gitu ya. Nah, tetapi kalau berbicara tentang konteks dan hubungannya dengan pendidikan itu sendiri, ya saya ingin mengutip kata-kata dari Robert Fisher yang mengatakan bahwa siswa adalah pengembara di negeri misteri, yang di negeri penuh misteri, dan kita adalah penunjuk jalannya. Artinya, ketika kita berbicara tentang pendidikan dan pengajaran, maka seorang guru harus berperan juga sebagai orang yang menunjukkan jalannya. Kalau kita melihat misalkan filosofis pendidikan kita, Tuturi Handayani gitu ya, di belakang memberikan dorongan, yaitu juga bagian dari prinsip-prinsip pendidikan yang harus kita pegang teguh. Nah, itulah pendidik petualang yang menurut saya ketika saya berpetualang, saya harus mendidik, dan ketika saya harus mendidik, saya juga bisa berpetualang gitu kira-kira ya. Gitu, jadi lebih jelasnya sepertinya bisa memaknai hal-hal baru ya Pak, karena kan sejauh ini yang saya tahu kalau berpendidikan tuh anak-anak sekarang tuh mudah boring tanpa ada suatu hal yang gaya belajarnya tuh bisa ada yang bergerak gitu, yang bisa ditunjukkan praktiknya secara langsung begitu ya Pak. Oke, baik. Betul, karena laboratorium PKN sendiri kalau saya itu kan sebenarnya ilmu sosial ya. Laboratoriumnya adalah masyarakat itu sendiri. Begitu. Ini internetnya agak ini sih. Aku di kantor juga buat teman-teman akan sorry banget kadang-kadang ada jeda ada ini gitu. Kemudian juga sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi Bapak mengartikan petualangan itu sebagai suatu visi misi dalam belajar juga, kemudian agar anak-anak ini tertarik juga dalam belajar gitu, lebih giat lagi gitu. Mungkin biar bisa jadi contoh untuk guru-guru lainnya gitu, atau tenaga pendidik lainnya. Gitu. Ya. Dua hal dari pendidik petualang itu kan pendidikan, kemudian yang kedua adalah petualangan ya. Pendidikan ya kita tahu bahwa kita bisa memperoleh dimanapun dan kapanpun, maka saya tidak membatasi mahasiswa saya, teman-teman saya untuk bisa belajar, tapi mereka bisa mengakses media, salah satunya adalah YouTube gitu ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang pendidik petualang, sebenarnya konsen awalnya adalah bagaimana menjadikan YouTube saya sebagai galeri saya pribadi. Tapi setelah beriringan waktu, ternyata saya melihat ada kekosongan ruang yang ditinggalkan para akademisi. Yang di satu sisi, misalkan kalau kita berbicara tentang ilmu agama, misalkan Mbak Widi atau teman-teman di sini mencari sumber gitu ya, pengetahuan agama, kita bisa melihat di YouTube, searching. Tetapi kalau berkaitan dengan akademik, ini kadang-kadang sulit. Nah, itulah yang kemudian mendorong saya untuk bisa mengisi kekosongan ruang tersebut. Kemudian yang kedua, banyak sekali pakar yang seperti kehilangan daya cengkramnya terhadap generasi muda.
Karena generasi muda kita tahu, apalagi kemarin kalau kita kilas balik tentang peristiwa COVID-19, generasi muda kita lebih percaya kepada orang-orang yang populer, influencer, ketimbang orang-orang yang memiliki kepakaran di bidangnya. Maka ada asumsi bahwa kepakaran kalah dengan kepopuleran. Nah, ini yang ingin saya tutupi dengan konten-konten saya gitu ya. Oke, baik Bapak. Gitu kira-kira. Sebenarnya konsep utamanya berarti seperti itu ya. Tapi ada nggak sih Pak biar anak muda juga tertarik gitu untuk mengikuti jejak-jejaknya Bapak juga termasuk pendidik? Karena saya lihat beberapa nih di pendidik-pendidik di luar kota termasuk yang dari luar daerah belum ada yang melakukan tindakan yang seperti Bapak gitu. Ada mungkin ada makna tersiratnya nggak Bapak ingin menyampaikan sesuatu gitu pada tenaga pendidik? Betul. Kebetulan saya juga istri saya sedang PPG sekarang. Beberapa masalah kemudian saya juga sempat dimintai wawancara oleh teman saya yang mengajar juga di sekolah. Kalau menurut saya sekarang masalah kita adalah digitalisasi di bidang pendidikan itu sendiri. Agaknya kita juga cukup bersyukur ketika pandemi COVID ini melanda, ternyata ada hikmahnya. Nah, inilah belajar itu ya, memaknai setiap peristiwa. Nah, ketika terjadi COVID, orang-orang kemudian limbung, tidak tahu harus apa. Anak-anak tidak tahu harus belajar online seperti apa. Nah, perubahan zaman itu seharusnya dimaknai oleh kita untuk bisa mengikuti perubahan yang ada. Maka seorang guru lagi harus mampu gitu ya. Nah, itu menurut saya yang penting. Jadi jangan menghindari perubahan, tetapi mengikuti perubahan yang ada. Karena perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Maka teman-teman di sini juga di Akan ID juga harus bisa mengikuti perkembangan yang ada. Jangan sampai anti dengan perkembangan. Kita berbicara misalkan TikTok. Ada yang mengatakan jangan mengikuti TikTok dan lain sebagainya. Tapi faktanya setelah beberapa tahun, orang-orang bahkan lembaga dakwah pun masuk ke dalamnya. Ini kan menunjukkan bahwa pentingnya media kita digunakan untuk hal-hal yang baik. Bukan berarti malah menghindari, tapi kita justru harus ikut masuk ke dalamnya. Gitu untuk saran saya. Ya. Baik. Kenapa sih Pak? Ini soal metode belajar ya. Kenapa anak-anak sekarang ini lebih kayak Bapak tadi bahas digitalisasi. Mereka lebih paham lewat digital dan lebih percaya dengan influencer ketimbang ya tadi tuh dengan bahasa-bahasa yang dari bahasa pendidikan lah. Saya juga agak-agak kurang paham. Kalau menurut Bapak sebenarnya gaya yang harus disampaikan oleh tenaga pendidik itu harus seperti apa sih Pak untuk memimpin anak-anak dalam dunia pendidikan gitu? Iya, bagi saya mendidik adalah seni ya. Mendidik dan mengajar adalah seni. Jadi ketika kita mengetahui siapa yang akan kita ajar atau siapa yang akan kita didik, kita harus mengetahui dulu bagaimana psikologi mereka, bagaimana latar belakang mereka. Saya teringat kata-kata almarhum Profesor Suwarma yang mengatakan bahwa guru itu harus dekat dengan siswanya. Tapi celakanya guru banyakkan lebih dekat dengan buku-buku pelajaran, katanya demikian ya. Nah, hal penting bagi saya di sini adalah ketika kita misalkan ingin membangun suatu metode atau cara belajar, maka kita harus menyesuaikan dulu siapa yang akan kita hadapi. Misalkan saya menghadapi mahasiswa, tentu pendekatan yang saya gunakan berbeda dengan anak-anak di persekolahan, sekolah di SMP atau SMA. Jadi kita harus mengetahui dulu bagaimana latar belakang setiap mahasiswa misalkan ya, setiap siswa, kemudian juga latar belakang secara ekonomi, sosial juga ini akan berdampak nantinya. Kemudian ketika kita sudah mengetahui, maka kita harus punya pendekatan personal. Misalkan yang sekarang sedang booming itu apa, maka kita masukkan ke konten pengajaran kita. Misalkan tadi saya berbicara tentang ikatan cinta ketika booming itu ya. Nah, itu kan artinya agak sedikit menyinggung ya. Agak sedikit menyinggung tentang hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Tapi akhirnya kita arahkan lagi ke konteks pelajaran kita itu seperti apa. Misalkan berhubungan dengan sinetron, tapi nanti arahnya ke integrasi nasional misalkan. Nanti itu bisa saja.
Jadi menurut saya ketika kita menggunakan analogi-analogi seperti itu, mahasiswa juga akan lebih mengerti, lebih memahami gitu ya, dan akan lebih memiliki ketertarikan untuk belajar bersama kita sebagai pendidiknya begitu. Berarti dengan cara pembawaannya kita, terus bahasa kita yang unik juga ya Pak, kayak misal gitu, tidak membuat anak-anak tuh boring dalam belajar gitu ya. Karena saya sendiri, saya mengalami, saya punya anak umur 3 tahun, sekarang berapa ya? 5 tahun TK. Dia itu tipe kalau belajarnya, dia hanya mau belajar ketika emang belajarnya mood, kalau mau belajar gitu, mood-mutan. Tapi kalau belajar yang misalnya ada, ayo sambil main yuk, ini mau ini, ayo mama ajakin ke sini yuk, sama anti ini ke sini, dia baru mau kayak gitu. Jadi tipikalnya saya makanya nggak bisa kayak asal-asalan belajar gitu, nggak bisa. Dia emang harus ada yang harus ada yang bergerak, harus ada yang tempat bermainnya juga, harusnya oh jadi begini ya, jadi begini. Saya juga nggak tahu kenapa anak sekarang kayak gitu itu loh Pak. Iya, memang gaya belajar itu kan harus dilakukan dengan pendekatan pembelajaran juga ya. Tadi seperti Mbak Widi gitu ya, anaknya pasti berbeda juga dengan anak-anak yang lain. Tapi kalau kita lihat fenomena sosial yang terjadi sekarang kurang lebihnya sama kayaknya ya. Anak-anak di berbagai wilayah, bahkan di daerah pun ya seperti itu. Artinya ketika kita mulai gandrung terhadap teknologi, ya kita juga harus bisa menempatkan teknologi itu sebagai sesuatu yang bermanfaat. Ya misalkan ketika belajar, waktunya belajar ya silahkan digunakan gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga membatasi penggunaannya agar tidak berlebihan. Misalkan kan seperti itu. Jadi pembelajaran yang bagus itu sebenarnya pembelajaran yang pembawaan kita itu menyenangkan. Karena ketika kita sudah bisa menarik hati siswa kita atau mahasiswa kita pun akan lebih mudah untuk mengarahkan mereka. Tapi kalau mereka sudah terkunci misalkan hatinya ya, maka belajar semenarik apapun itu tidak akan cukup. Makanya tadi dikatakan pembelajaran itu atau pendidikan itu prosesnya kita harus tahu dulu kuncinya. Kunci yang sama itu tidak akan bisa membuka pintu yang berbeda. Tapi ketika kita punya kunci di setiap pintu, kemudian kita tahu bahwa kunci ini akan berfungsi, maka itu akan berhasil nantinya. Jadi sekali lagi berbeda-beda setiap anak gitu. Tergantung oleh ini juga ya Pak, kayak wawasan si anak, daya tangkap anak juga ya, berarti itu juga ya Pak. Iya. Bahkan kalau di perkuliahan mungkin sampai 40-50 mahasiswa kan kadang-kadang ada di dalam kelas. Jadi kita harus tahu nih, ada yang mahasiswa yang daya tangkapnya cepat, kemudian ada yang lambat, sehingga kita pun harus bisa menyesuaikan tempo, kemudian harus bisa membuat sesuatu yang berbeda agar mereka lebih paham. Perumpamaan misalkan atau analogi-analogi yang kita buat, itu juga bisa membuat mereka jauh lebih paham. Oke. Bapak, ini kan konsep petualang sebenarnya menurut saya, kalau saya lihat dari YouTube-nya Bapak juga, sebenarnya agar mudah anak-anak ini juga belajar gitu kan ya. Yang saya tangkap seperti itu gitu. Terus orang tua juga bisa lebih memahami gitu dari makna-makna belajar gitu. Sebenarnya belajar itu tidak membosankan kok, jika memang ada beberapa metode-metode lain yang bisa dilakukan oleh setiap orang tua ataupun anak di rumah gitu. Jadi buat para orang tua juga, kayak Bapak ini sebenarnya seperti memberikan pesan bahwa setiap orang tua tuh nggak bisa juga kayak, bisanya kadang ada yang diktator kan, kayak misalnya kamu harus belajar nih, kamu biar dapat ranking nih, kamu biar dapat IPK bagus kayak gini-gini, kamu harus besoknya latihan soal nih, kamu harus begini-begini-gini. Menurut saya kalau tipe kalau belajar kayak gitu juga membosankan ya Pak. Tapi saya melihat belajar ya Bapak itu beda banget kayaknya. Nggak kayak orang belajar, jadi kayak kita nonton YouTube biasa gitu, nggak membosankan gitu. Iya betul. Jadi kan kita sebenarnya harus bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang ya, kontekstual. Jadi semua materi, semua teori ataupun konsep kita harus kembangkan lagi dalam fenomena-fenomena yang sekarang sedang berkembang. Kan itu akhirnya membuat siswa ini atau mahasiswa ini jadi lebih tertarik untuk belajar gitu ya. Karena
apa yang dikatakan influencer itu kan sebenarnya kurang lebihnya sama, hanya berupa ucapan-ucapan saja kan. Hanya Iya mereka punya benar-benar. pembawaan yang berbeda. Tidak terlalu serius misalkan. Tidak terlalu konseptual sehingga mudah diterima oleh anak-anak sekarang. Sehingga kita pun butuh pendekatan seperti itu. Oh, baik. Kalau sebenarnya kalau berarti konsepnya memang konsep yang awal mulanya nih Pak. Awal mulanya dibuatnya jejak petualang itu konsepnya itu kan pasti kita kalau bikin konten tuh ada konsep kasarnya dulu ya. Kita masih ya agak belum ngeraba dulu atau bagaimana. Tapi walaupun itu masih riset, itu Bapak juga riset ulang nggak sih Pak? Oh kenapa nih misalnya tema pendidikan apa nih yang harus lagi ini ataupun apa gitu. Mungkin Bapak bisa bagi-bagi nih sama adik-adik lainnya. Mereka bisa niru jejak-jejak Bapak juga nih. Gimana tuh Pak? Ya. Sebenarnya kalau berbicara awal mula pendidik petualang itu untuk dua konten ya. Pertama berkaitan dengan pendidikan, kedua petualangan karena saya basicnya suka jalan-jalan gitu, suka pemandangan alam gitu ya. Tapi memang karena 2020 ketika saya baru mulai itu pandemi, akhirnya kan semua terhalang ya. Baru sekarang-sekarang kita sudah mulai agak bebas kemana-mana. Tapi itu pun kan butuh waktu dan karena kesibukan dan lain hal, maka belum bisa gitu ya untuk petualangannya belum bisa. Padahal saya juga ya suka misalkan untuk camping, untuk berkemah gitu ya. Nah itu juga kan menarik. Jadi itu sebenarnya konsep awalnya. Kemudian seiring berjalannya waktu ternyata konsep pendidikan itu yang akhirnya lebih dominan sampai dengan hari ini. Dan itu pun belakangan ini belum kegarap lagi dan saya lebih konsen ke YouTube Hasim Family, keluarga saya gitu ya. Tapi berbicara tentang build up lagi gitu ya, membangun bagaimana YouTube itu, ya pada akhirnya saya yang pertama harus mulai mempelajari dulu betul tadi konten apa yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Kita sudah terbantu dengan Google Trends misalkan ya, dalam Iya, 7 hari terakhir bahkan dalam ya Google Analisis gimana? juga. Google Analisis Iya, nah pakai itu juga buat media. betul. Itu juga harus kita gunakan gitu ya ketika kita ingin membuat konten YouTube, apalagi untuk kawan-kawan yang baru ingin membuat itu. Kalau dari awal sudah melakukan analisis seperti itu, insya Allah akan lebih cepat naiknya. Karena kita bisa melakukan analisis dari laptop kita, misalkan bahkan dari HP pun sudah bisa gitu ya. Nah itu dulu buat analisis dulu, kemudian kita harus buat jadwal gitu ya, atau planning ke depan. Ini seperti di belakang saya ini ada kertas ya, schedule board itu juga saya tulis tuh. Jadi kita analisis dulu konten apa nih kira-kira yang menarik atau dalam minimalnya 1 bulan, maksimalnya 1 bulan terakhir lah yang lagi in gitu ya. Maka kita buat contoh YouTube Hasim Family itu yang keluarga saya itu kan subscribernya baru 200-an. Tapi ketika kemarin bikin preman pensiun ya, padahal kontennya belanja di lokasi syutingnya di pasarnya. Tapi dalam waktu 2 hari itu sudah 2,6 ribu. Padahal bukan siapa-siapa. Jadi ya kita harus memanfaatkan semua yang tersedia di Google gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua kita juga harus bisa membuat thumbnail yang menarik tentu. Mungkin Mbak Widi juga sudah mengetahui ya. Thumbnail harus menarik. Dan itu di pendidik petualang itu sudah saya rubah semua. Hanya untuk kata kuncinya itu belum. Karena sudah banyak sekali ya. Saya masih konsen dulu di keluarga, di Hasim Family. Nah itu kata kunci itu juga penting, thumbnail, kemudian tagar ya. Tagar benar. Kalau tagar tenang tagar Pak. itu Tagar juga tuh sama. ada tagar tuh kalau buat di YouTube, Instagram dan lainnya tuh ada aplikasinya. Aku tahu juga itu ntar. Nanti kita bisa diskusi. Oh ada aplikasinya ya. Iya, bisa kita diskusi lain waktu ya. Ya. Itu masuknya ke digital marketing gitu. Ada dia nih. Iya. Saya baru ingat tuh, padahal saya sudah sering dengar, sudah sering baca bahkan ya, ada beberapa aplikasinya yang secara khusus. Betul, itu juga bisa kawan-kawan cari di Google, informasi itu juga ada. Ya, betul Mbak Widi. Iya. Terus kemudian nih Pak, untuk pertanyaan season terakhir, kemudian tinggal tanya jawab teman-teman ya. Sebenarnya maknanya buat teman-teman nih, makna pembelajaran yang penting banget harus diambil ketika teman-teman pengen belajar jadi jejak petualang tuh seperti apa? Makna pembelajaran buat Bapak sendiri gitu.
untuk teman-teman bisa ambil begitu? Iya, Aldi? kalau dari saya misalkan belajar ini atau kawan-kawan mahasiswa itu kadang-kadang orientasinya adalah nilai. Ya, Ya ketika benar. kuliah pengen dapat IPK yang Nilai tinggi, yang sekali. besar. Bagus, bagus, bagus. Ya, Benar. kalau menurut saya nanti dulu, itu kesampingkan dulu. Tapi nomor satu, apalagi sekarang dengan berkembangnya zaman, kalian atau kawan-kawan sekalian harus punya mindsetnya, saya harus dapat ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi saya untuk lulus nanti. Tentu berkaitan dengan minat dan bakatnya. Misalkan ketika masuk kuliah, kemudian dia tahu ke depannya dia pengen jadi apa, fokuskan di situ, di mata kuliah itu. Dan harus dapatkan ilmu pengetahuan yang kira-kira mumpuni gitu ya. Kayak misalkan kawan saya, mahasiswa saya, dia sudah mahir coding. Akhirnya sekarang ketika lulus, dia sudah berdapat banyak gitu ya, sudah dapat banyak omset dari kemampuan dia. Dan itu tidak lagi berbicara tentang nilai yang sifatnya angka, tapi nilai yang lain, nilai yang lebih dari angka. Gitu ya, yang nilai atau kita berbicara tentang etika, nilai moral gitu ya. Nah itu, jadi ketika kita kuliah, maka orientasinya harus mendapatkan ilmu pengetahuan dulu. Kalau orientasinya itu, saya yakin IPK juga akan mengikuti. Jadi jangan khawatir tentang itu. Toh banyak juga mahasiswa, atau saya masih ingat dulu ada alumni IPB kalau tidak salah, IPK-nya hanya 2,7-an, tidak nyampe 3 lah. Tapi sekarang jadi orang yang luar biasa besar. Kenapa? Karena mereka memahami bahwa hakikat dari belajar itu adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Gitu kira-kira. Jadi, tapi bukan berarti nilai itu tidak penting ya. Maksud saya orientasi awalnya harus atau diluruskan dulu niatnya untuk dapat ilmu pengetahuan. Gitu. Dan disesuaikan dengan minat bakatnya masing-masing. Oke. Berarti memang sebenarnya harus disesuaikan dengan sebenarnya juga kemampuan skill itu penting ya Pak, karena saya tahu orang Indonesia itu kayak saya punya anak bawah, karena bawah saya punya tim, satu tim, dia bukan lulusan, dia bukan orang komunikasi, tapi itu bukan spesialis kerjaannya dia, tapi dia ngerjain itu Betul. berdampak fatal juga. Jadi sebelum itu memang skill tuh harus dipentingin banget, kecuali memang sudah berpengalaman dan mumpuni di bidang tersebut. Tapi banyaknya generasi sekarang yang saya tahu setelah saya menganalisis juga dari beberapa orang, ketika dia dihadapkan satu permasalahan dalam metode pembelajaran ataupun sebuah pekerjaan yang sebenarnya awalnya dia harus pelajari dulu gitu-gitu. Tapi dari pihak perusahaan tidak mensupport itu, pasti skill skill kita tidak berguna dan tidak berdampak apa-apa, maksudnya tidak berdampak apa-apa terhadap perusahaan. Bahkan itu sendiri dia pun juga tidak ngerti saya harus mengerjakan apa, saya harus bagaimana gitu. Ya. Ya benar, makanya sebenarnya kita harus punya ciri khas skill sendiri. Maksudnya yang saya tangkap adalah kita harus punya nih skill apa yang saya punya ini harus saya gali gitu ke depannya. Karena inilah yang akan memajukan diri saya, yang memajukan karir saya gitu. Mungkin gitu teman-teman akan kalau yang saya tangkap. Betul sekali. Ya. Oke. Ya. Baik, sebentar lagi udah masuk jam 8 ya. Untuk teman-teman, kira-kira ada yang mau bertanya dengan Bapak Ridwan? Untuk pertanyaan bisa ditulis tambahkan komentar di kolom komentar ya. Ada yang mau bertanya? Silakan sebelum memasuki azan Isya. Baik, ada yang mau kalau ada yang bertanya, nanti saya list dulu. Mungkin ada dari Mbak Mira atau Mbak siapa nih tadi? Mbak Mais mungkin atau Mbak Dika, silakan. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, em, kalau mau tanya untuk selanjutnya, kira-kira bisa nggak ini nggak Pak, informasiin tentang akun Instagram dan akun YouTube-nya Bapak, biar bisa di-follow, subscribe oleh teman-teman dari Akan ID nih. Gimana nih Pak?
Ya, YouTube saya Pendidik Petualang dan satu laginya Hasim Family. Si Kalau family. Instagram saya Ridwan Hasim 25 dan Instagram vlog keluarga saya juga ada di Hasim Family Official. Alhamdulillah. Buat teman-teman jangan lupa Ya, follow yang sudah dijelaskan Bapak Ridwan ya. Karena hari ini alhamdulillah Rabbil alamin Bapak Ridwan berkenan untuk hadir di Akan ID. Jadi teman-teman tolong banget untuk follow, subscribe dan kalau mau tanya-tanya juga soal pendidikan atau soal ilmu-ilmu kewarganegaraan silakan ke Bapak Ridwan ini ahlinya banget pokoknya. Jadi pokoknya kalau di Bandung, ada teman-teman di Bandung, ketemu Pak Ridwan, jangan lupa sapa-sapa ya teman-teman akan, ya. Karena kita ya. kalau tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Ya baik, karena tidak ada kolom pertanyaan, maka aku akhiri ya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya terima kasih banyak buat Bapak Waalaikumsalam. Ridwan sudah berkenan hadir. Sama-sama. Untuk selanjutnya mungkin Bapak mau bertanya ataupun kita mau sharing ilmu ataupun segala macamnya bisa juga Pak, tenang aja. Saya tidak tidak menutup ruang buat itu Pak. Oke, mungkin kita bisa jadi saudara. Siap, siap. Kebetulan saya juga keluarga saya ada di Bandung, adik saya di Bandung juga Pak. Jadi mungkin bisa sharing sama-sama gitu ya, gitu. Oke Iya, teman-teman, siap. terima kasih teman-teman akan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live selanjutnya. Dah.